Selamat pagi semuanya. Di sini saya dengan Muhammad Zulfi Surefala. Saya akan uh, menjelaskan tentang keterbacaan atau legibility. Dalam buku Stop Stealing Sheep and Find Out How to Type Works, khususnya pada bab Type on Screen, Eric Spiekerman menjelaskan bahwa keterbacaan atau legibility adalah fondasi utama dalam tipografi digital. Meskipun konteks layar sangat berbeda dari media cetak, prinsip keterbacaan yang penting bahkan mungkin lebih penting karena keterbatasan teknis pada layar digital, terutama yang beresolusi rendah atau kecil seperti pada perangkat mobile. Penjelasan Spiekerman tentang legibility atau definisinya. Definisi dari legibility adalah seberapa mudah huruf individual dapat dikenali secara cepat dan tanpa usaha berlebihan. Ini berbeda dari readability yang lebih tentang membaca blok teks. Tentang layar atau terutama generasi sebelumnya tidak memiliki ketajaman atau resolusi sebaik cetakan. Detail kecil seperti serif tipis, kontras ekstrim, atau berbentuk huruf dekoratif menjadi sulit dikenali, apalagi pada ukuran kecil. Rendering teks bergantung pada sistem operasi dan teknologi anti-aliasing yang dapat membuat hasil tampilan teks tidak konsisten atau antar perangkat. Selanjutnya adalah solusi dan rekomendasi Spiekerman. Gunakan font yang dirancang untuk layar digital seperti Verdana, dirancang oleh Matthew Carter untuk Microsoft, Georgia, dan font lain-lain dengan X high besar, bukan huruf lebar, serta kontras rendah. Hindari font yang terlalu dekoratif atau bergaya kaligrafi untuk teks utama. Pastikan huruf tetap terbaca pada ukuran kecil dan pada layar belakang yang kontras. Contoh praktis yang buruk adalah menggunakan font seperti Brush Script atau Times New Roman di antarmuka aplikasi mobile. Contoh yang baik itu menggunakan Inter, Roboto, atau Helvetica untuk teks UI karena tampil bersih dan terbaca pada bagian ukuran layar. Jadi kesimpulannya adalah Spiekerman menekankan bahwa legibility bukan tentang estetika melainkan tentang fungsi huruf yang indah tapi sulit dibaca. Tidak punya tempat dalam desain digital yang mengutamakan aksesibilitas dan pengalaman pengguna. 2. Keterbacaan paragraf atau readability. Menurut Eric Spiekerman, dalam bukunya Stop Stealing Sheep and Find Out How Type Works, meskipun prinsip-prinsip keterbacaan atau readability dijelaskan di berbagai bab, penerapannya juga sangat relevan buat type on screen di bab 9. Spiekerman menekankan bahwa tipe yang mudah dibaca itu bergantung pada beberapa prinsip dasar. Yang pertama, itu ada spasi antar huruf dan kata. Huruf-huruf harus memiliki jarak yang cukup agar terlihat berbeda satu sama lain. Namun nggak jauh hingga berpisah menjadi tanda-tanda yang kayak kagak berhubungan lah. Spasi ini krusial untuk menjaga aliran baca. Selanjutnya ada jarak antara baris atau leading. Jarak antar baris harus cukup lapang untuk mencegah mata pembaca melompat ke baris berikutnya sebelum selesai membaca baris yang sedang dibaca. Spiekerman menyamakan membaca teks panjang dengan lari maraton, di mana semuanya harus nyaman dan tidak ada yang mengganggu ritme setelah ditemukan. Semakin banyak kata per baris, semakin banyak pula ruang yang dibutuhkan antar baris. Selanjutnya ada panjang baris. Untuk teks yang panjang dan membutuhkan waktu untuk dibaca, tata letak harus disesuaikan. Baris harus cukup panjang untuk memuat pemikiran yang lengkap dan berpindah ke baris berikutnya tanpa terganggu. Selanjutnya adalah ritme membaca. Spiekerman menekankan pentingnya ritme yang nyaman untuk teks panjang. Ketika ritme ditemukan, tidak ada yang boleh mengganggunya. Hal ini mencakup penyesuaian spasi antar huruf atau tracking, sedikit demi sedikit saat baris semakin panjang. Selanjutnya adalah tujuan tipografi. Tujuan tipografi, baik dicetak maupun di layar, adalah untuk mengarahkan pembaca dengan aman dan cepat dari satu titik ke titik yang lainnya, seperti dalam perjalanan dari A ke B secara keseluruhan, Secara keseluruhan, Eric Spiekerman menegaskan bahwa tipe yang dapat dibaca dengan baik
adalah tentang menciptakan ruang dan ritme yang tepat, sehingga mata pembaca dapat dengan mudah memproses informasi tanpa kelelahan. Ini berlaku sangat penting untuk tampilan di layar, di mana kontrol terdapat elemen-elemen ini dapat langsung mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang ketiga adalah hierarki visual. Dalam bukunya Stop Stealing Sheep and Find Out How Type Works, Eric Spiekerman menjelaskan bahwa hierarki visual adalah salah satu prinsip fundamental dalam tipografi. Dan ini sangatlah relevan untuk type on screen yang ada di bab 9 pada buku tersebut. Meskipun buku ini tidak secara spesifik membahas hierarki visual, hanya di bab type on screen, prinsip-prinsip yang dijelaskannya berlaku universal termasuk untuk tampilan di layar. Spiekerman menekankan bahwa hierarki visual adalah tentang memandu mata pembaca. Ini bukan hanya tentang membuat teks terlihat bagus, tapi tentang memastikan informasi yang paling penting terlihat lebih dulu dan mudah dicerna. Dan dia juga sering menggunakan analogi rambu lalu lintas. Beberapa cara Spiekerman menjelaskan penerapan hierarki visual yang sangat relevan untuk desain layar itu pertama ada ukuran atau size. Ini adalah alat paling dasar dan efektif. Judul utamanya misalnya H1 harus jauh lebih besar daripada subjudul H2 dan subjudul lebih besar dari teks isi. Perbedaan ukuran secara instan memberitahu pembaca bahwa apa nih yang paling penting. Berat font atau weight menggunakan variasi ketebalan font, light, regular, medium, bold, and black. Adalah cara ampuh untuk menciptakan penekanan. Kata atau frasa kunci dapat dibuat lebih tebal untuk menarik perhatian. Selanjutnya ada kontras. Ini bukan hanya tentang kontras warna, teks gelap pada latar terang atau sebaliknya, tetapi juga kontras visual secara umum. Misalnya, teks yang di bold akan kontras dengan teks biasa di sekitarnya. Spiekerman sangat peduli dengan keterbacaan. Dan kontras yang baik adalah fondasi dari hierarki. Selanjutnya adalah spasi atau spacing. Ruang kosong atau white space di sekitar elemen teks sangat penting dalam menciptakan hierarki. Spasi untuk memisahkan blok informasi, membuat judul menonjol, atau mengelompokkan elemen yang terkait. Memberi nafas pada desain akan membantu mata fokus pada area informasi yang lebih relevan. Selanjutnya adalah penempatan atau placement. Bagaimana Anda menempatkan elemen di halaman atau layar juga berkontribusi pada hierarki. Elemen yang ditempatkan di bagian atas atau di tengah cenderung lebih menarik perhatian daripada yang ada di tepi. Intinya, menurut Spiekerman, hierarki visual adalah tentang organisasi informasi secara visual di layar, di mana pengguna seringkali hanya melakukan scanning dan memiliki rentang perhatian yang singkat. Hierarki yang jelas sangat penting untuk mengarahkan perhatian pengguna, membuat informasi mudah dipindai dan dipahami dengan cepat, membantu pengguna menemukan apa yang mereka cari tanpa kesulitan, dan menciptakan pengalaman membaca yang efisien dan tidak melelahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Malik Salim. Saya di sini akan menjelaskan tentang ritme dan spasi. Ritme dan spasi atau rhythm and spacing menurut Eric Spiekerman dalam buku klasiknya Stop Stealing Sheep. Eric Spiekerman sangat menekankan pentingnya ritme dan spasi dalam tipografi. Sebuah prinsip yang juga berlaku krusial untuk type on screen. Meskipun dia tidak mengkhususkan pembahasan ritme dan spasi hanya di bab ini, konsepnya adalah fondasi dari semua tipografi yang baik, termasuk yang ditampilkan di layar. Spiekerman seringkali menggunakan analogi lari maraton untuk menjelaskan ritme dalam membaca teks panjang. Sama seperti seorang pelari yang menemukan ritme langkahnya. Mata pembaca juga perlu menemukan ritme yang nyaman saat melintasi baris demi baris teks. Jika ritme ini terganggu, mata akan cepat lelah dan pengalaman membaca menjadi tidak menyenangkan. Berikut adalah bagaimana Spiekerman menjelaskan elemen-elemen yang membentuk ritme dan spasi. Sangat relevan dalam konteks digital. Yang pertama, spasi antar huruf. Spiekerman menjelaskan bahwa huruf-huruf harus memiliki jarak yang cukup agar terlihat individual dan mudah dikenali. Namun, tidak terlalu jauh hingga terpisah dan kehilangan koherensi kata. Di layar, di mana resolusi dan rendering font bisa bervariasi. Letter spacing yang tepat sangat penting agar huruf tidak saling menempel atau justru terlalu jauh. Yang kedua, ada spasi antar kata. Sama pentingnya dengan spasi antar huruf,
Spasi antar kata yang konsisten dan tepat memungkinkan mata untuk dengan lancar memindai kata-kata dan kalimat. Spasi yang terlalu lebar atau terlalu sempit dapat mengganggu aliran membaca. Jarak antar baris, leading atau line height, ini adalah salah satu faktor paling krusial untuk ritme. Speakerman menyarankan agar jarak antar baris cukup lapang. Jika terlalu rapat, mata bisa melompat ke baris berikutnya sebelum selesai membaca baris saat ini. Sebaliknya, jika terlalu longgar, mata harus mencari baris berikutnya yang juga mengganggu ritme. Dia sering menyatakan bahwa semakin panjang baris, semakin banyak leading yang dibutuhkan. Di layar, line height yang idealnya biasanya antara 1,4 hingga 1,6 kali ukuran font. Yang ketiga, ada spasi antar paragraf. Spasi antar paragraf yaitu spasi yang jelas antar paragraf memberikan napas visual pada teks dan menandakan transisi ide. Ini membantu pembaca memproses informasi dalam blok-blok yang lebih kecil, yang sangat penting untuk kenyamanan membaca di layar, terutama dengan jumlah teks yang besar. Yang keempat, ruang kosong atau white space. Speakerman adalah penganut kuat penggunaan ruang kosong. Bukan hanya spasi di antara elemen teks, tetapi juga margin di sekeliling konten. Ruang kosong memberikan struktur, mengurangi beban kognitif, dan memungkinkan mata untuk beristirahat. Di media digital, white space membantu mencegah mata lelah karena menatap layar yang terang. Intinya, bagi Speakerman, ritme dan spasi adalah tentang menciptakan aliran visual yang harmonis yang memandu mata pembaca secara alami melalui teks. Ini adalah tentang menjaga kenyamanan membaca, terutama untuk teks panjang di layar. Ketika elemen-elemen spasi ini diterapkan dengan benar, teks akan terasa lebih mudah dibaca, lebih menarik, dan tidak melelahkan mata. Dan poin kelima ada konsistensi. Konsistensi menurut Eric Speakerman dalam bukunya Stop Stealing Sheep, Eric Speakerman sangat menyoroti pentingnya konsistensi dalam tipografi. Meskipun ia tidak membatasi diskusi konsistensi hanya pada bab type on screen. Prinsip ini adalah fondasi yang tak tergoyahkan untuk desain yang lebih baik, terutama dalam konteks digital di mana pengguna berinteraksi dengan berbagai elemen visual. Speakerman pada dasarnya berpendapat bahwa konsistensi membangun kepercayaan dan kenyamanan bagi pembaca. Bayangkan jika setiap halaman website atau bagian aplikasi memiliki gaya font yang berbeda untuk judul atau ukuran teks isi. Bayangkan jika setiap halaman website atau bagian aplikasi memiliki gaya font yang berbeda untuk judul atau ukuran teks isi yang selalu berubah. Ini akan terasa kacau, tidak profesional, dan membuat pengguna merasa bingung atau tidak yakin dengan informasi yang disajikan. Berikut adalah beberapa aspek konsistensi yang ditekankan oleh Speakerman dan relevansinya di media digital. Yang pertama, identitas visual yang kuat. Speakerman percaya bahwa konsistensi membantu menciptakan identitas visual yang jelas dan mudah dikenali. Mirip dengan branding, jika elemen tipografi Anda selalu sama untuk fungsi yang sama, misalnya, semua tombol menggunakan font dan ukuran yang sama, pengguna akan dengan cepat memahami polanya. Yang kedua, sistem tipografi terstruktur. Ini adalah inti dari konsistensi. Speakerman menyarankan untuk membangun sebuah sistem atau skala tipografi yang mendefinisikan bagaimana setiap elemen teks akan terlihat. Misalnya, judul utama selalu 32 pixel, tebal, font Roboto. Subjudul selalu 24 pixel, sedang dengan menggunakan font Roboto. Dan isi selalu menggunakan 16 pixel, reguler, dan menggunakan font Georgia. Dan caption atau keterangan selalu menggunakan 12 pixel, light, dan menggunakan font Roboto. Dengan sistem ini, desainer tidak perlu menebak setiap kali. Penggunaan jenis huruf yang selanjutnya ada penggunaan jenis huruf terbatas. Speakerman seringkali merekomendasikan
Speakerman sering merekomendasikan pengguna 1 atau 2 jenis huruf maksimal dalam satu proyek. Menggunakan terlalu banyak font akan mengacaukan visual dan mengurangi konsistensi. Misalnya, Anda bisa memilih satu font sans serif untuk headline dan UI, dan satu font serif untuk teks isi panjang. Pengguna tidak perlu belajar ulang setiap kali mereka beralih halaman atau bagian dari suatu antarmuka. Mereka tahu bahwa teks dengan ukuran dan gaya tertentu berarti judul. Sementara teks lain adalah isi atau tombol, dan seterusnya. Ini mengurangi beban kognitif dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang selanjutnya ada profesionalisme dan kredibilitas. Desain yang konsisten terlihat lebih profesional dan kredibel. Ini menunjukkan bahwa ada pemikiran dan sistem di balik desain, bukan hanya keputusan acak. Intinya, bagi Eric Spiekerman, konsistensi dalam tipografi, terutama di layar, adalah tentang membangun sistem yang koheren. Sistem ini tidak hanya membuat desain terlihat rapi dan teratur, tetapi yang lebih penting, ia memfasilitasi pemahaman dan interaksi pengguna. Dengan konsistensi,